Halo semua, saya Priscilla Oktaviani Susana Besi, mahasiswi Politeknik Negeri Kupang, kelas 5E, Akuntansi Sektor Publik, ingin membawakan materi tentang manajemen kas dan anggaran kas, mata kuliah manajemen keuangan daerah. Yang pertama, pendahuluan. Manajemen kas merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh unit pembendaharaan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan tentang aliran kas daerah. Salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah atau BUD dalam mengelola kas daerah untuk membantu keuntungan keuangan publik. Dalam mengoptimalkan manajemen kas daerah, diperlukan instrumen pendukung berupa anggaran kas. Tujuan utama manajemen adalah untuk mengamankan hasil maksimum dengan upaya dan sumber daya minimum. Manajemen pada dasarnya berkaitan dengan berpikir dan memanfaatkan sumber daya manusia, material, dan keuangan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan kombinasi terbaik. Pengertian manajemen secara umum. Pengertian manajemen secara umum adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Tujuan manajemen kas. Yang pertama, terdapat tiga tujuan utama dalam manajemen kas, yaitu yang pertama keamanan kas, yang kedua menjaga likuiditas keuangan, yang ketiga memperoleh keuntungan investasi. Tujuan utama diterapkannya sistem manajemen adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa SDM, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Untuk itu diperlukan sebuah kompetensi terarah agar tujuan dari manajemen dapat dicapai secara maksimal. Tujuan dari manajemen dapat optimal asalkan dilakukan kontrol pada saat pelaksanaan perencanaannya. Adapun tujuan dari manajemen adalah yang pertama, menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan. Yang kedua, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. Yang ketiga, melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan rencana. Yang kelima, membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target. Yang ketiga, siklus manajemen kas daerah. Siklus manajemen kas daerah merupakan tahap-tahap proses dan kegiatan terkait dengan perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan kas daerah. Siklus manajemen kas meliputi pengumpulan pendapatan dan pengeluaran belanja. Tujuan penyusunan anggaran kas secara umum adalah yang pertama, menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian. Yang kedua, memanfaatkan kesempatan terutama memperoleh pendapatan dari bunga dari kelebihan kas yang dimiliki. Yang ketiga, meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya transaksi dengan melakukan sentralisasi. Yang keempat, mengurangi mitigasi bank. Yang kelima, meningkatkan kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas. Yang keenam, menjaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban jangka pendek. Terkait tujuan penyusunan anggaran kas, dengan penyusunan anggaran kas, maka perusahaan akan mampu untuk yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu dengan memperbandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar, sehingga saldo kas pada akhir suatu periode akan sama dengan saldo kas awal ditambah penerimaan-penerimaan kas pada suatu periode dan dikurangi pengeluaran-pengeluaran kas pada waktu yang sama. Yang kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Defisit terjadi bila mana pemasukan ditambah saldo awal ternyata lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran yang harus dibayar. Yang ketiga,
mempersiapkan keputusan pembelanjaan berjangka pendek atau berjangka panjang. Dengan terjadinya defisit kas perusahaan, perlu mencari dana tambahan dari sumber yang paling menguntungkan. Sebaliknya, dengan adanya surplus yang diketahui lama sebelumnya, dapat dipersiapkan pemilihan alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. Yang keempat, menggunakannya sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit. Besar kecilnya kas yang tersedia juga menunjukkan kemampuan perusahaan membelanjai modal kerjanya. Kemampuan pembelanjaan modal kerjanya ini pada gilirannya juga merupakan dasar bagi perusahaan untuk menggunakan kebijakan kredit sebagai upaya meningkatkan volume penjualan. Yang berikut konsep dasar dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, adanya pola pengeluaran, tidak hanya dalam bentuk kas, tetapi lebih penting lagi dalam hal kapan kas harus dibayarkan. Yang kedua, adanya pola pendapatan, tidak hanya dalam bentuk kas, tetapi lebih penting lagi dalam hal kapan kas akan diterima. Ketika kedua pola di atas disusun, maka dapat dibuat jadwal yang mencakup pendapatan dan belanja. Yang keempat, dari jadwal tersebut dapat dibuat perkiraan anggaran kas. Ruang lingkup anggaran kas di pemerintah daerah. Penyusunan anggaran kas di Pemda pada dasarnya meliputi dua tingkatan, yaitu yang pertama anggaran kas SKPD, yang kedua anggaran kas Pemda. Pentingnya anggaran kas. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan, karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa datang, sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas. Bendaharaan Umum Daerah atau BUD perlu mengatur agar keuangan Pemda tidak mengalami over liquid atau defisi yang membebani sehingga mengganggu pelaksanaan program dan anggaran. Elemen anggaran kas meliputi yang pertama saldo awal kas, yang kedua anggaran penerimaan kas, yang ketiga anggaran pengeluaran kas, yang keempat saldo akhir setiap bulan dari triwulan. Cara membuat anggaran kas. Terdapat 4 langkah utama dalam membuat anggaran kas, yaitu yang pertama mengenali pola belanja atau pengeluaran, yang kedua mengenali pola pendapatan atau penerimaan yang diharapkan diperoleh Pemda. Yang ketiga, membuat jadwal yang mengindikasikan perkiraan total penerimaan serta pengeluaran per bulan selama 1 tahun anggaran. Yang keempat, membuat perkiraan anggaran kas setelah jadwal penerimaan dan pengeluaran tersebut disusun. Cara membuat anggaran kas. Yang pertama, tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Yang kedua, tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. Yang keempat, saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Yang keempat, jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang. Berikut langkah-langkah penyusunan anggaran kas di SKPD. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan anggaran kas antara lain, yang pertama menentukan batas atas anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk SKPD bersangkutan. Yang kedua, menyusun jadwal pelaksanaan program dan kegiatan. Yang ketiga, menentukan jumlah pencairan setiap bulan. Yang keempat, membuat tabel anggaran kas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.